Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Abdillah dari kelas KTA C dengan NIM 2017-1020-1074. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai TBE pada lab, laprak saya. Yang pertama yaitu sini sesuai share screen, sudah saya share screen. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Badean yang berada pada jarak 20 kilo, kurang lebih 20 kilometer dari pusat kota Jember. Lokasi ini juga berdekatan dengan Gunung Argopuro. Dalam kajian ini, dalam kajian ini jumlah stasiun yang digunakan berjumlah 6 yaitu Darungan, Dampono, Damakam, Kelatakan, Tukusari, dan Kijingan. Adapun batas-batas pada Desa Badian yaitu sebelah barat, sebelah barat ini sebelah barat berbatasan dengan Gunung Argopuro, sebelah selatan dengan wilayah Banjarsari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pakis, dan sebelah eh, barat juga Desa Tukusari. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai erosivitas hujan. Pada daerah Badean, data curah hujan yang digunakan untuk menghitung faktor erosivitas diperoleh dari 6 stasiun curah hujan yang ada di sekitar desa. Sesuai yang saya sebutkan tadi yaitu Darungan, Dampono, Damakam, Kelatakan, Tugusari, dan Kijingan. Dengan kurun waktu 2009, tahun 2000 hingga tahun 2019. Nah, berdasarkan ini, gambar ini dapat kita lihat dari interpretasi data erosivitas hujan di mana Desa Badian terletak di dekat 6 stasiun hujan yang berdekatan di antaranya STA Darungan, Tukusari, Kijingan, Damakam, Dampono, dan Kelatakan. Pada erosivitas hujan di atas terdapat 4 lahan pada faktor R dengan warna merah yang memiliki nilai 99,65 hingga 106,69 dan 2 lahan yang berada pada posisi faktor R dengan warna oranye atau jingga dengan nilai 93,83 hingga 99,65. Hubungan erosivitas hujan dengan tingkat bahaya erosi yaitu semakin besar erosivitas hujan, maka nilai bahaya erosi akan semakin tinggi. Semakin tebal hujan yang terjadi, maka nilai erosivitas juga akan semakin tinggi, yang berarti bahwa kemampuan untuk menimbulkan erosi sangat besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan erodibilitas tanah. Parameter parameter erodibilitas tanah atau disebut K itu resistensi partikel tanah terhadap pengelupasan dan pengangkutan partikel-partikel tanah dari kekuatan air hujan. Tanah akan semakin peka terhadap erosi jika curah hujan tinggi karena curah hujan di Indonesia pada umumnya tinggi, yaitu berkisar sekitar 1.500 hingga 3.000 milimeter per tahun atau lebih setiap tahunnya. Dan juga intensitas hujannya juga tinggi. Nah, ini, pada gambar ini, kita bisa tahu bahwa erodibilitas tanah pada Desa Badian pada keenam lahan berada pada kelas yang sama. Pada hasil kajian yang didapatkan nilai erodibilitas pada lahan 1 sampai 6 dengan nilai IK-nya 0, 0,15 hingga 0,18. Nilai yang didapatkan pada titik kajian lahan masuk ke dalam klasifikasi kelas 2 yaitu harga terendah sehingga dipastikan bahwa keenam lahan memiliki struktur fisik yang tahan terhadap daya erosi. Semakin besar nilai K, maka kepekaan terhadap erosi semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Hubungan antara faktor erodibilitas tanah dengan faktor lainnya yaitu terhadap erosivitas hujan. Yakni dengan semakin tingginya erosivitas hujan, maka erodibilitas dapat meningkat tinggi. Hal itu berhubungan pada kekuatan tanah yang terganggu oleh energi kinetik dari air hujan yang menjadikan tanah lunak dan menjadi tererosi. Selanjutnya yaitu topografi, faktor topografi atau LS. Di sini terdapat tabel. Tabel ini berdasarkan hasil penelitian kemarin itu. Jadi pada tabel ini ya didapatkan data pada lahan 1 yang mempunyai kelerengan 11 dengan kemiringan 5 dengan nilai LS sebesar 1,38 dengan kondisinya landai. Berikutnya
Pada lahan 2 mempunyai kelaringan 13, kemiringannya 6 dengan nilai LS 1,76. Untuk lahan 3 ini eh, memiliki kelaringan 23 dan kemiringannya 10 dengan nilai LS 2,3. Untuk lahan 4 dengan kelaringan 23, kemiringan 10 dengan faktor LS dengan nilai LS 2,44. Sedangkan untuk lahan 5 nilai kelaringannya 26 dengan kemiringan 12, nilai LS-nya 5,33. Untuk lahan 6 sendiri ini nilai kelaringannya 26%, 29%, 29% dengan kemiringan 13 dan nilai LS 4,48. Jadi semakin miring lereng pada tanah akan semakin besar pula kecepatan aliran air di permukaannya sehingga pengikisan-pengikisan terhadap bagian tanah semakin besar. Semakin panjang lereng suatu lahan menyebabkan semakin banyak air permukaan yang terakumulasi sehingga aliran permukaan menjadi lebih tinggi kedalaman maupun kecepatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor vegetasi dan tindakan konservasi atau CP. Bisa dilihat pada tabel ini. Dari tabel ini kita dapat memperoleh data berupa faktor C dan P yang memiliki nilai berbeda-beda di mana pada halaman 1 pada kriteria S2 8-15 didapatkan nilai C sebesar 0,066 dan nilai P sebesar 0,40 sehingga nilai CP 0,02643. Nah, ini dan seterusnya seperti ini dan eh, jika jika pada suatu daerah terdapat banyak kegiatan pengelolaan lahan yang mengurai vegetasi penutup lahan, maka air hujan akan langsung jatuh ke tanah sehingga besar kemungkinannya untuk terjadi erosi. Selanjutnya ada TBE. TBE. Nah, ini tabelnya TBE, nggak takut tak. Berdasarkan tabel ini ya, hasil analisis tingkat bahaya erosi atau TBE pada lahan 1 sebesar 0,54. Ini bisa dilihat seterusnya seperti ini nilai erosi TBE-nya. Berdasarkan perhitungan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa erosi yang terjadi di wilayah Desa Badian secara keseluruhan termasuk ke indeks bahaya erosi rendah. Hal ini berarti bahwa erosi yang terjadi masih ditoleransi, namun perlu dilakukan konservasi tanah dan air untuk menekan erosi yang terjadi agar tidak bertambah, yaitu dengan cara pembuatan teras pembuatan teras ring yang berkonstruksi baik. Untuk tingkat bahaya erosi ini kita diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu 0 SR yaitu sangat ringan, 1 SR yaitu ringan, 2 yaitu sedang, 3 yaitu berat, dengan yang keempat yaitu sangat berat. Untuk ini DBE ini menggunakan metode Russell. Metode Russell ini dirancang untuk memprediksi rata-rata erosi jangka panjang dari erosi permukaan dan erosi alur pada suatu keadaan lahan tertentu. Input Russell adalah erosivitas hujan atau R, erodibilitas tanah atau K, kemiringan dan panjang lereng atau LS, pengelolaan tanaman dan konservasi atau CP, dengan output berat erosi yaitu A. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.